Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah membeli rumah dengan KPR Tapera ini jauh lebih untung dibandingkan KPR bank konvensional? Sekarang mari kita hitung-hitungan ya. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Siapa yang lagi gibahin Tapera? Hayo, itu loh tabungan perumahan rakyat. Yang kalau kata pemerintah ini sebagai salah satu solusi bagi pekerja berpenghasilan rendah biar pada punya rumah sendiri dengan asas gotong royong. Hah, maksudnya gimana? Jadi gini, pemerintah akan menghimpun dana dari rakyat dengan cara memotong gaji karyawan yang minimal UMR itu sebesar 3% sebagai iuran Tapera. Rinciannya adalah 2,5% ditanggung oleh pekerja dan 0,5% ditanggung oleh pihak perusahaan. Terus siapa aja sih yang wajib menjadi peserta Tapera atau dipotong gajinya? Nah, itu meliputi ada calon PNS, ASN ya, kemudian ada prajurit TNI, prajurit siswa TNI, anggota polisi, habis itu ada lagi pejabat negara, pegawai BUMN, BUMD, pegawai swasta ya kan, dan juga pegawai atau pekerja yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan tadi tapi menerima upah atau gaji. Ya kayak freelancer gitu deh. Walaupun nih kalian udah punya rumah, tetap wajib jadi peserta Tapera selama memang masuk dalam pekerja yang di kategori yang disebutkan tadi gitu. Ini juga kan ya gotong royong gitu loh. Terus siapa aja sih yang berhak menerima pembiayaan Tapera? Itu juga ada syaratnya. Yang pertama harus menjadi peserta Tapera itu minimal 12 bulan. Belum pernah punya rumah sama sekali. Terus termasuk dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Dan yang terakhir itu ini menjadi pemilikan rumah pertama atau pembangunan rumah pertama dan juga perbaikan rumah pertama. Dengan demikian, jadi manfaat Tapera ini tuh bukan hanya soal pemilikan rumah aja, tapi juga ada manfaat perbaikan dan juga pembangunan rumah. Namun memang sih yang paling menarik perhatian dari Tapera itu adalah manfaat dari pemilikan rumah dengan memakai kredit pemilikan rumah Tapera atau KPR Tapera. Nah, untuk bisa menerima KPR Tapera itu sendiri juga ada syaratnya. Yang pertama nih, pasti harus WNI. Kemudian usia tuh minimal 20 tahun atau sudah menikah. Terus belum pernah KPR sama sekali, alias ini menjadi KPR yang pertama. Dan tentunya gaji maksimal itu 8 juta rupiah buat warga non-Papua dan gaji maksimal 10 juta rupiah bagi warga Papua. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah membeli rumah dengan KPR Tapera ini jauh lebih untung dibandingkan KPR bank konvensional? Sekarang mari kita hitung-hitungan ya. Misalnya kamu punya gaji 4 juta rupiah. Terus mau beli rumah seharga 175 juta rupiah. DP-nya 1%, berarti masih ada plafon sekitar 173 juta 250 ribu rupiah. Kalau misalnya nih kamu pakai KPR bank konvensional yang diasumsikan tenornya 20 tahun, berarti kan ada suku bunga per tahunnya 11% dan bersifat floating. Dengan kata lain, cicilan per bulannya mencapai 1,7 juta rupiah per bulan. Nah, kalau misalnya lagi kamu pakai KPR Tapera dengan asumsi tenornya masih 20 tahun, itu suku bunga per tahunnya 5% dan bersifat fix. Berarti cicilan per bulannya mencapai 1,1 juta rupiah per bulan. Berarti nih selisih beban bulanannya itu bisa mencapai Rp524.000 yang kalau kita kali 20 tahun tandanya kita sudah bisa berhemat sekitar Rp125 juta kalau pakai KPR Tapera. Abis itu kalau mau beli rumah dengan KPR Tapera itu juga bisa loh DP 0% dan ada 2 jenis tenor yang ditawarkan. Kalau mau beli rumah tapak jangka waktu kreditnya bisa maksimal 30 tahun, sementara kalau mau beli rumah susun jangka waktu kreditnya bisa mencapai 35 tahun maksimal. Nah, terus abis itu berapa sih limit kredit yang ditawarkan? Ternyata itu juga berbeda-beda tergantung wilayahnya. Untuk Jabodetabek, Maluku, Bali, dan NTB itu maksimal limit kreditnya Rp185 juta. Kalau di Pulau Jawa, selain Jabodetabek dan juga Pulau Sumatera itu mencapai Rp166 juta. Sementara Kalimantan dan Sulawesi masing-masing limit kreditnya adalah Rp182 juta dan Rp173 juta.
Tapi khusus buat Papua itu limit kreditnya bisa mencapai 240 juta rupiah. Berarti nih ya, kalau dilihat dari limit kreditnya dan juga syaratnya, idealnya sih membeli rumah dengan KPR Tapera itu adalah rumah dengan luas tanah sekitar 60 meter persegi sampai 200 meter persegi dan luas bangunannya sekitar 21 meter persegi sampai 36 meter persegi. Dan semua syarat atau hitung-hitungan tadi itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 yang mengubah peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Dan yang perlu diingat juga nih, aturan ini akan berlaku paling lambat tahun 2027. Sebenarnya sih semangat tapera ini bagus biar seluruh rakyat Indonesia pada bisa punya rumah. Tapi apakah hitung-hitungan KPR Tapera tadi sudah sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia? Nah kalau itu sih silahkan ya netizen plus 62 yang menjawabnya. Selanjutnya di part 2 kita akan bahas untung ruginya sebagai peserta tapera. Jadi tungguin ya, sampai jumpa.